Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jeriah dari kelas pendidikan biologi ICP. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Pada hakikatnya, setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa. Pentingnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu penting untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan Nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan dibentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu mampu bertahan dalam tantangan nilai global yang dapat mengubah wawasan persatuan bangsa. Maka dari itu, mengetahui tentang wawasan Nusantara akan menyadarkan warga negara untuk memiliki cara pandang dan konsepsi wawasan Nusantara untuk dapat mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pandangan wawasan Nusantara dapat menjawab tantangan dunia tentang globalisasi dan era baru kapitalisme. Sumber historis yang melatar belakangi berkembangnya konsep wawasan Nusantara. Lajunya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember tahun 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklari Juanda, yang isi pokoknya adalah bahwa lebar batas wilayah Indonesia menjadi kesatuan wilayah laut di antara pulau-pulau, bukan lagi sebagai pemecah karena tidak ada lagi laut besar tapi penghubung laut. Berdasarkan dari sumber histori ini, kita dapat mengambil contoh bahwa Indonesia pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Secara historis, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda. Wilayah Hindia Belanda, yaitu Indonesia, masih terpisah-pisah berdasarkan Ordinansi tahun 1939, di mana laut teritorial Hindia Belanda adalah sejauh 3 mil. Dengan adanya ordinansi tersebut, laut atau perairan yang ada di luar 3 mil merupakan lautan bebas dan berlaku sebagai perairan internasional. Sumber sosiologi bermula dari wawasan kewilayahan, namun seiring tuntunan dan perkembangan konsepsi wilayah, negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya. Sebagaimana dalam rumusan GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal dari lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Kita bisa mengambil contoh bahwa adanya pertikaian dan adu domba antara bangsa Indonesia sendiri melalui politik divide et impera. Sehingga dalam perang melawan Belanda ada orang yang justru mengkhianati bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia tentunya tidak ingin lagi terpecah belah dalam banyak bangsa. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan yang ditulis melalui peristiwa kebangkitan nasional tanggal 20 Mei tahun 1908 yang ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang berhasil diwujudkan dengan adanya proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumber politis. Kepentingan nasional mencakup cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara. Bermula dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Contohnya dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah.
harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsep wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam, isi flora dan fauna menjadi sangat luas serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun, demikian, lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luas wilayah akan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya yang dimaksud misalnya seperti carding atau cyberfraud, melakukan transaksi belanja di internet dengan menggunakan nomor dan kartu identitas orang lain secara ilegal. Selain itu, ada yang namanya hacking. Hacking merupakan kegiatan menerobos program komputer milik pihak lain. Seorang hacker memiliki keahlian mempelajari, menganalisa, memodifikasi, dan mengeksploitasi sistem sebuah perangkat.